Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih ada bagian dari videonya Dr. Tifa yang belum saya komentari, tapi insya Allah itu nanti ya, yang mengatakan bahwa Dr. Tifa itu merasa ditipu oleh Rismon. Sekarang ada bagian yang membuat gaduh ya dalam permasalahan ini. Maksud saya membuat gaduh itu jadi rame. Dr. Tifa kan kemarin mengatakan bahwa beliau itu didatangi oleh AA, yaitu Andi Azwan ya, bukan AA Guru Tigarut. Kemudian juga didatangi oleh FA ya, Farhad Abbas, dengan mengatakan ada WA begini dan begitu. Nah, ternyata ini kan mengungkap sebetulnya Andi Azwan ini dan Farhad Abbas itu adalah salah satu maklar restoratif justice. Malah setelah kita kemarin melihat perbincangan antara Andi Azwan dengan Pak Bonatua, kita melihat dengan jelas sekali ada upaya yang sangat gigih yang dilakukan oleh Andi Azwan ini di dalam menarik orang-orang yang katakanlah menyerang Joko Widodo. Saya tidak tahu ya, ini langkah ini dilakukan itu demi apa. Cuman sepertinya sih ini langkah yang terakhir yang mereka lakukan. Karena sebelumnya mereka itu biasa bermainnya itu di aparat, bermainnya itu di penegak hukum, biasanya di situ. Dan ini bisa kita lihat sampai saat ini bahwa kepolisian Polda Metro itu sudah melanggar undang-undang dengan tidak mengembalikan berkas kepada kejaksaan, tetapi belum ada keputusan, sehingga status hukumnya para tersangka di dalam ijazah palsu Jokowi ini sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Sebetulnya itu bisa dilaporkan ya, cuman saya kira belum ke sana, ini masih menunggu, karena ini salah satu peluru bagi Roy Suryo dan kawan kalau sekarang gitu ya. Tapi kan masih ada tersangka yang lain dan kawan-kawan lah. Nah, terbuka lebarlah di hadapan mata kita, inilah yang sekarang dilakukan oleh para termul, dan ujung tombaknya sekarang salah satunya itu adalah Andi Azwan. Dan sepertinya Andi Azwan ini masih menginginkan agar orang-orang yang berusaha menilai objektif terhadap permasalahan ini masih memiliki simpati kepada Andi Azwan, dengan mengcounter pernyataannya Dr. Tifa yang mengatakan bahwa didatangi kemarin oleh Andi Azwan dan Farhad Abbas. Di sini ya, siapa Andi Azwan itu mengatakan, saya punya buktinya kok, yang nge-WA duluan itu Dr. Tifa. Saya belum melihat keseluruhan video ini, cuman waktu di tengah-tengah saya melihatnya begitu secara acak saja untuk keperluan melihat secara umum apa yang akan dibicarakan. Ini nanti ada kesimpulan kita ini ya. Andi Azwan itu dia itu bodoh atau penipu atau keduanya. Jadi ima penipu atau bodoh atau penipu tapi bodoh. Ini akan kita lihat karena mainnya itu kurang cantik ya. Sepertinya permainan seperti ini di hadapan publik bagi para termul itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga mereka itu tidak perlu lagi untuk mengadakan briefing sebelum mengeksekusi suatu narasi, yang mana pada akhirnya narasinya itu akan banyak sekali hole ya, banyak sekali celah di dalamnya. Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana Andi Azwan ini tidak terima dikatakan bahwa yang bersangkutan ini membujuk Dr. Tifa untuk meminta restoratif justice kepada Jokowi, yang mana sudah dimentahkan itu oleh Dr. Tifa. Kita akan saksikan. Teman-teman, dalam catatan Andi Azwan pada malam hari ini, saya akan membahas kemunculan Dr. Tifa, berikut juga dengan PH-nya, penasihat hukumnya Al-Katiri dalam press conference. Ya, dia mengatakan bahwasanya tidak akan melakukan RJ. Dan selama ini dia ini adalah, ya, saya katakan berkontemplasi karena akan menghindar dari segala hiruk pikuk mengenai ijazah ini setelah saudara Rismon meminta RJ dan mendapatkan RJ itu. Bukan berkontemplasi, sudah dijelaskan oleh yang bersangkutan.
itu i'tikaf. I'tikaf itu bukan kontemplasi, i'tikaf itu ibadah ya, menghambakan diri kepada Allah dengan jalan yang khusus. Aduh, Andi Azwan ini kayak bukan muslim aja. Muslim kan yang bersangkutan ini jelas. Ya. Dan seperti kita ketahui ya, dari penasehat hukum Roy Suryo yang mengatakan pasti akan ada satu termul lagi, calon termul katanya yang akan meminta RJ. Kemudian juga kalau kita lihat Ibu Kurnia di salah satu podcast Madilog ya mencari-cari keberadaan dari Dr. Tifa itu. Ya, kalau kita membicarakan itu, bukan berarti Dr. Tifa itu ya akan melakukan RJ dan akan diterima oleh Pak Jokowi. Tidak juga untuk itu. Ini ya, udah Dokter Tifa mengatakan tidak akan melakukan restoratif justice, baru bilang belum tentu juga akan diterima oleh Jokowi. Lah katanya kan pemaaf ya, maha pemaaf katanya Jokowi itu kan. Kok sekarang udah Dokter Tifanya mengatakan tidak akan melakukan restoratif justice, baru mengatakan kalaupun datang ke Jokowi belum tentu diterima. Lah, ini bermain mahal setelah menjual murah ya. Menunjukkan gak laku itu. Cuman mau punya gengsi doang. Kalau dia melakukan RJ, ya monggo-monggo saja. Karena mempunyai hak untuk melakukan RJ itu. Apakah kita memaksa meminta dia melakukan RJ? Itu salah besar untuk itu. Tidak ada. Apalagi saya yang disebut ya Andi Azwan, ya walaupun dia pakai inisial AA yang dibilang Januari, tidak ada untuk itu. Tanggal 20 dia bilang 29 Januari, kapan bos saya bolak-balik gitu ya. Ada tulisan juga FA bilang Farhad Abbas menurut saya juga meminta dia untuk melakukan atau meminta RJ yang dikatakan 29 Januari itu. Itu pembohongan besar. Sejak kapan saya bertemu dengan dia? Ya, pada saat di Polda Metro Jaya, saya hanya berpapasan saja. Dan dia memanggil saya mengatakan tolong informasi ke Pak Jokowi untuk segera ke luar negeri berobat, itu berbahaya penyakitnya. Dia langsung menunjuk itu. Nah, dan itulah terakhir saya bertemu di Polda Metro Jaya pada saat itu yang dia katakan 29 Januari. Baik, ini yang saya maksud, Andi Azwan tidak menerima tatkala dikatakan yang bersangkutan ini makelar restoratif justice. Berarti kan kita dapati sekarang ya, penjelasan antara Dr. Tifa dan Andi Azwan itu berbeda. Dr. Tifa mengatakan pada tanggal 29 Januari itu, Andi Azwan dan Farhad Abbas mengatakan kepada Dr. Tifa, ayolah datang ke Solo, ditunggu begitu ya, karena sudah ada pejuang katakanlah begitu ya, yang datang kepada Jokowi untuk meminta RJ, yang mana itu ternyata adalah Rismon. Itu dikatakan oleh Dr. Tifa kan, saat itu Rismon belum ketahuan sudah jadi termul. Tapi Andi Azwan menolak, enggak, kita enggak datang bla bla bla. Nah sekarang kita kan harus menentukan sikap ya. Kita percaya kemana nih? Percaya ke Andi Azwan atau percaya ke Dr. Tifa? Kalau saya ya itu percayanya kepada Dr. Tifa. Kenapa? Satu, track record. Andi Azwan ini beberapa kali, sering sekali ketahuan berbohong. Yang paling viral ketahuan berbohongnya itu saat mengatakan ini adalah ijazah sampel dari ijazah Jokowi yang asli. Bukan sampel itu ya, foto image, digital image dari ijazahnya Jokowi, yang mana padahal saat itu dikonfirmasi oleh kepolisian bahwa ijazahnya Jokowi itu sudah ada di Polda Metro. Jadi itu tidak mungkin. Nah ini kebohongan yang viral, yang lain-lainnya banyak. Kemudian kalau kita melihat juga kepada yang dilakukan oleh Andi Azwan ini kan sebagai aksi dari apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Tifa. Kalau misalkan Andi Azwan ini memang tidak ada keinginan atau saat itu tidak bertemu dengan Dr. Tifa untuk membujuk restoratif justice, itu seharusnya dikatakan sedari awal dari mulutnya Andi Azwan. Dan jangan berbeda sikap antara pernyataan yang ini, yaitu kami tidak memaksa orang-orang begitu ya untuk restoratif justice bla bla bla, tetapi ini narasi yang selalu diangkat oleh para termul, yang mana salah satunya ini adalah Andi Azwan. Jadi
kalau kita melihat antara narasi yang dibangun oleh Termul, yaitu tinggal sisa satu kan, semua akan dikasih maaf selain tiga dulu tuh, selain tiga, RRT, Roy Suryo, Rismon, kemudian Dr. Tifa. Nah, tatkala Rismon sudah membelot jadi Termul, Andi Azwan mengatakan, atau Termul secara keseluruhan mengatakan, yang paling tidak mungkin diberi RJ itu cuma satu, Roy Suryo. Nah, setelah sekarang Dr. Tifa itu dengan langsung menolak RJ itu, mengatakan, oh tidak ada, ini tidak ada paksaan, tidak ada rayuan begitu dari dari Andi Azwan. Pret. Kita nggak bakal bisa percaya dari fakta-fakta yang itu. Jadi ya salah satu salah satu hal yang harus kita ingat di dalam nalar kritis untuk melihat situasi politik seperti ini atau narasi politik seperti ini, jangan pendek ingatan. Nah, apabila kita pendek ingatan, maka akan dengan mudah kita itu termakan oleh perkataan-perkataan seperti ini, dan kita akan sangat sulit membedakan mana kabar yang benar, mana kabar yang bohong. Tapi apabila kita itu ingatannya panjang, itu insya Allah tidak akan terlalu sulit untuk membedakan mana yang bohong dan mana yang jujur. Nah, cuman kalau misalkan dengan suka yang tidak suka ya, dengan suka dan tidak suka, oh saya tidak suka dengan Andi Azwan misalkan, ya sudah semua yang dikatakannya bohong. Saya suka dengan Dr. Tifa, ya sudah semua yang dikatakannya jujur. Ya itu mah bukan berpikir namanya, itu mah ya selera saja. Kalau saya tidak mau seperti itu ya. Tidak ada dalam sejarah saya yang meminta dia untuk ikut RJ, tidak ada untuk itu. Kemudian itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa ya. Saya itu yang saya jelaskan juga di dalam monolog saya yang kemarin itu yang cukup viral itu, ya. Saya memang menerima sebuah WA atas nama Dr. Tifa itu, dan saya klarifikasi dengan Al-Katiri. Apakah benar? Ya, ini saya akan berikan pada teman-teman. Ini coba lihat ya. Ya, nah ini teman-teman semua bisa lihat. Dr. Tifa ini mengirimkan yang namanya ucapan Idul Fitri. Ya, kemudian dia sebut, ya saya jawab mohon maaf lahir batin. Ya, kemudian juga saya tanya, ini Dr. Tifa? Iya bang. Oke, ya. Jangan dipublikasi bang. Saya ingin sekali, bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Sebentar ya sebelum ke sini. Ini coba lihat ya. Ini yang saya katakan, Andi Azwan ini pembohong atau bodoh atau keduanya, pembohong dan bodoh. Ini kalau misalkan ada WA ya, ini Dr. Tifa, iya. Kok percaya? Kok percaya? Itu kan ada nomornya telepon lah ya. Dan kalaupun memang misalkan itu adalah Dr. Tifa, sebutkan saja nomornya. Itu kan di situ, jadi nggak dengan ada orang ngaku Dr. Tifa kemudian langsung di-save dengan mengatakan nomor Dr. Tifa. Ini kan tidak terverifikasi apakah ini memang betul nomornya Dr. Tifa atau bukan. Sebagaimana dikatakan kemarin oleh Pak Al-Katiri, ternyata kan bukan Dr. Tifa. Nah, apa yang saya maksud Andi Azwan ini penipu ya atau bodoh begini. Apabila Andi Azwan ini tahu bahwa yang bersangkutan ini bukan Dr. Tifa, berarti ini adalah penipuan. Karena Dr. Tifa memiliki bukti Andi Azwan itu ada WA-nya ke Dr. Tifa lah begitu ya, atau mengatakan kemarin itu bertemu pada tanggal 29 Januari. Itu ada buktinya. Nah, untuk mengcounter itu, maka Andi Azwan ini sengaja berbuat penipuan. Dalam pengertian ya udah kita bikin aja WA begitu. Kalau Andi Azwan tahu ini bukan Dr. Tifa. Jadi ada nomor WA membuat sebuah dialog fiktif begitu ya, kemudian dikasih nama di situ Dr. Tifa. Padahal bukan. Kalau Andi Azwan tidak tahu, nah ini tadi kan kalau tahu berarti dia penipu. Kalau tidak tahu berarti Andi Azwan bodoh. Kenapa tidak memverifikasi dulu apakah betul ini Dr. Tifa atau bukan? Apalagi jenis WA-nya itu sangat mencurigakan seperti ini. Saya Dr. Tifa, tapi jangan dipublis ke media ya, bla bla bla. Dan kalau ini betul Dr. Tifa ya, kemudian menunjukkan WA-nya seperti ini ke hadapan
kamera, kalau ini betul-betul Dr. Tifa, ini bodohnya itu Andi Azwan double kuadrat, karena bisa dituntut dengan menyebarkan chat pribadi tanpa konsen dari yang bersangkutan, dari Dr. Tifa. Ini bodohnya sudah keterlaluan. Atau keduanya, apa, bodoh atau penipu sekalian begitu. Apa, ya sudah berarti menipu karena memang tahu Dr. Tifa itu datanya kuat, bla 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 lah, dan Andi Azwan tidak menerima bahwa yang bersangkutan ini menjadi maklar restoratif justice. Tetapi waktu membuat waktu membuat alibinya ya seperti ini, acak-acakan begitu. Lah kok dengan WA cuma dituliskan Dr. Tifa, memangnya kita memangnya kita bakal tertipu begitu dengan cara seperti ini. Nah, itu analisa saja, 3 kemungkinan saja, bodoh, penipu, atau keduanya. Saya tidak menuduh salah satunya begitu ya, cuma salah satu dari 3 ini. Karena kalau misalkan jujur, nggak mungkin dan tidak akan kalaupun jujur tidak akan ditunjukkan seperti ini. Jadi kalaupun jujur ya tetap bodoh begitu. Ini kita akan mundur sedikit ya, karena bagian ini seru nih. Ya, jangan dipublikasi, Bang. Saya ingin sekali bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Nah, karena begini, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor saya sedang saya tidak berinteraksi kecuali dalam debat. Di istirahat pun saya tidak berinteraksi dengan mereka, teroris ini. Ya. Itu makanya tadi saya katakan seharusnya Andi Azwan ini memverifikasi dulu dengan pasti bahwa ini adalah Dr. Tifa. Lah kok kemampuan otak berpikir itu cuma sampai situ ya? Masa saya nanti, ini mungkin kalau ada mama minta pulsa. Kalau ada mama minta pulsa, ini sepertinya Andi Azwan bakal jadi korban mama minta pulsa. Karena kemampuan berpikir cuma sampai situ, tidak ada verifikasi. Masya Allah, termulai memang seperti ini kemampuan berpikirnya, itu nggak jauh-jauh amat itu. Jadi di sini apa kita bisa bertemu dulu? Nah, saya katakan itu boleh, Bang. Nah ya, saya dengan Al-Katiri. Nah, itu juga tadi sebentar. Coba ini kalau menunjukkan seperti ini, pakailah kamera yang resolusinya tinggi. Ya, kita nggak bakalan bisa baca. Kemarin kan mengatakan Al-Katiri dengan Q atau dengan K. Ini tidak bisa kita baca. Bisa bertemu dulu. Nah, saya katakan itu boleh, Bang. Nah ya, saya dengan mana ditunjukkan seperti nggak kelihatan, tidak terbaca. Jadi kalau mau Andi Azwan sebagai konten kreator ya, saya lebih lama menjadi konten kreator daripada Andi Azwan. Coba di screenshot kemudian tempelkan kalau Anda berani begitu. Karena ini bisa jadi pidana kalau ini benar Dr. Tifa. Di screenshot kemudian tempel supaya jelas terlihat. Ini saya sudah memakai resolusi yang paling bagus tuh, yang bisa diakses 720p yang bisa diakses dari channelnya Andi Azwan itu. Biasanya kan bisa 1080p bisa tuh. Ini cuman 720p. Tetap nggak kelihatan. Ini Al-Katiri dengan K atau dengan Q. Nah, itu kalau misalkan dengan Q, jelas berarti ini palsu. Nah, nanti kalau palsu bagaimana? Ada kemungkinan lagi Andi Azwan ikut bermain atau tidak, begitu. Kan Al-Katiri. Nah, oke, ditentukan saja tempatnya oleh Ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Nanti tak info. Besok pagi sekitar jam 10 bisa, Bang, di Tebet Cafe Coffee Time. Saya berdua dengan Pak Al-Katiri. Nah, setelah saya menerima ini, saya kontak dengan Al-Katiri karena pernah saya di TV One itu satu frame dengan Al-Katiri, ya. Nah, di situ kita tukar nomor telepon. Nah, saya kontak ke Al-Katiri. Nah, dengan Al-Katiri ini saya tanyakan. Nah, ini saya screenshot, ya, saya kirim ke Al-Katiri. Ya. Itu resolusi kameranya buruk ya, jadi tetap tidak terbaca. Ini juga saya screenshot ke dia. Gak fokus. Nah, baru saya telepon, dia tidak angkat. Kemudian dia telepon saya. Ada apa, Mas Andi? Ini saya mau klarifikasi ini. Saya mau tanya, apakah Dr. Tifa ini ingin bertemu Pak Jokowi di Solo? Nah, yang saya
tadi tunjukkan kepada teman-teman. Nomornya ini, tolong dong dicek benar nggak, gitu loh. Nah, kemudian dia cek, gitu loh. Saya cek, sikelnya pun tidak ada yang tahu nomor ini, karena saya kasih nomor itu. Oh begitu. Nah, terus Al-Katiri bilang, ya jangan-jangan itu orang lain, Pak Andi, karena ya makanya saya mau tanya Pak Al-Katiri, karena Pak Al-Katiri adalah PH, penasihat hukum. Dan dia juga mengatakan, iya saya penasihat hukum dan juga keluarganya Dr. Tifa itu, ya PH-nya menunjuk saya, bukan hanya Dr. Tifanya, tapi keluarganya pun meminta Al-Katiri sebagai yang melekat dengan Dr. Tifa itu. Nah, cuma dia bilang, kok pakai Q ya? Saya kurang tahu. Saya ini makanya saya tunjukkan ke Pak Al-Katiri apakah betul. Nah, terus dia bilang, ini saya sudah cek dengan circle-nya. Ternyata Pak Andi itu tidak ada yang tahu menahu. Oh, kalau begitu ya ini mungkin penipuan. Kan begitu. Ya saya diamkan saja. Agak cukup heran juga saya menerima ini karena saya nggak berinteraksi. Kembali lagi tidak berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Baik, sampai sini dulu ya. Coba lihat. Kalau Andi Azwan ini bisa bisa menghubungi Pak Al-Katiri, kenapa tidak bisa langsung menghubungi Dr. Tifa? Itu kan ada di situ nomornya. Ini yang saya sebutkan sebagai kemungkinan manipulasi. Jadi coba ya, Anda itu mau meyakinkan ini Dr. Tifa atau bukan? Kenapa nanya sama orang lain? Itu kan nomornya ada di situ, ditelepon kan bisa. Atau video call kan bisa untuk memastikan apakah itu Dr. Tifa atau bukan. Lah kok kenapa nanya sama Pak Al-Katiri? Nah, jadi begini ya, kalau misalkan memang betul, ini genuine misalkan begitu ya, memang yang dikatakan oleh Andi Azwan ini betul-betul polos, memang begitu adanya. Andi Azwan menerima WA yang katanya Dr. Tifa, tapi ragu apakah Dr. Tifa atau bukan, menghubungi Pak Al-Katiri. Ini merupakan sebuah kebodohan tingkat lanjut. Kan tinggal telepon di situ ada. Itu kalau memang ini terjadi sedemikian adanya begitu ya. Kalau ini tidak sedemikian adanya, karena masa sih sebodoh itu begitu ya Andi Azwan itu. Masa sebodoh itu ada di situ nomornya kok tidak dihubungi. Malah ke Pak Al-Katiri. Kalau tidak sebodoh itu, berarti kan kemungkinannya begini, Andi Azwan di sini yang bermain. Jadi memasukkan ke Pak Al-Katiri, entah apa tujuannya, cuman kita lihat dari beberapa RJ yang sudah ada, itu pintu masuknya adalah kuasa hukumnya. Jadi bisa jadi kuasa hukum ini yang memang pertama kali menjadi pintu. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana responnya siapa, Pak Al-Katiri, karena langsung di situ temanya langsung keluar, narasinya langsung keluar. Bu Tifa minta RJ. Nah, ini akan apa ya, memantik apa yang tersembunyi di dalam para penasihat hukum ini. Entah itu mungkin kalau memang ini adalah penipuan. Oke, kita kalau percaya ya kepada apa yang dikatakan oleh Andi Azwan bahwa ini demikian adanya, saking bodoh lah begitu Andi Azwan itu, dia dapat WA dari Dr. Tifa yang katanya Dr. Tifa, tapi dia itu tidak bisa memastikan, malah telepon ke Al-Katiri. Ini betul kan Dr. Tifa, padahal kan bisa di situ. Oke lah, sebodoh itu memang Andi Azwan. Atau BI saya sepolos itu. Masa polos sih? Bodoh kalau kayak gitu, bukan polos. Ini memang begitu keadaannya, demikian adanya. Berarti kan tadi Andi Azwan harusnya punya kesimpulan, ini berarti ada yang bermain di belakangnya. Seharusnya kalau Andi Azwan ini tidak berpihak begitu ya, dalam pengertian bahwa yang diperjuangkan itu memang kebetulan, memang bukan kebetulan, kebenaran. Yang diperjuangkan oleh Andi Azwan ini memang kebenaran. Seharusnya curiga ini yang di belakang bermain itu siapa? Karena ya pada akhirnya yang difitnah itu kan Dr. Tifa. Narasi yang timbul itu kan pada akhirnya Dr. Tifa minta restoratif justice, dan narasi ini menguntungkan kubu Jokowi. Ini yang bermain pasti termul juga. Lah kok ditipu orang terima saja. Siapa Andi Azwan itu dalam posisi sebuah narasi yang sangat besar di negara Indonesia. Inilah yang saya katakan ya, Andi Azwan itu kalau bukan bodoh ya penipu atau keduanya. Ya menipu tapi tidak cerdas di dalam menipunya itu. Saya tidak mengatakan salah satunya yang mana. Cuman kemungkinannya tiga itu. Karena kalau pinter, kalau cerdas dari awal, tatkala ada WA dari Dr. Tifa seperti itu, langsung telepon begitu ya. Ini
Dokter Tifa atau bukan? Misalkan kalau kan tahu suaranya seperti apa. Kalau misalkan masih ragu kan bisa bisa video call tuh. Kalau masih ragu, misalkan takut AI begitu, itu bisa video call sambil tunjukin koran kayak begitu yang ada tanggalnya, atau suruh jari 3, 4, 5 begitu ya. Mudah sekali itu untuk mengkonfirmasi apakah ini asli atau tidak. Dan kalau terbukti itu tidak asli setelah ditelepon, misalkan tidak mengangkat dan lain sebagainya, itu bisa harus dikejar. Ini siapa? Karena berarti ada pihak ketiga yang bermain di sini. Dan Anda harus tahu Anda itu sedang dimanipulasi. Aduh, ini kok sampai situ doang begitu ya Termul itu. Nah, hari ini kalau kita lihat ya, dalam press conference itu seolah-olah saya mengajak Dr. Tifa itu ya, dan menawarkan Dr. Tifa itu RJ. Mohon maaf ya, saya ini bukan yang dikatakan makelar untuk RJ. Tidak. Kalau mau RJ, silahkan penasihat hukumnya berbicara dengan Polda Metro Jaya. Mereka lah yang memfasilitasi itu. Tidak bisa langsung ketemu Pak Jokowi. Begitu aturannya kan ada semuanya. Lah Egy Sujana kemarin apa? Langsung ketemu sama Jokowi. Rismon apa kemarin? Langsung ketemu sama Jokowi. Ini apa sih Termul itu? Makanya betul berarti apa kata Pak Ugroseno yang diberikan kepada Egy Sujana kemarin itu tidak sah. Karena seharusnya lewat Polda Metro dan Jokowi datang ke Polda Metro. Itu seharusnya demikian. Aduh. Yang apa yang dilakukan Saudara Rismon betul sekali. Ya? Penasihat hukumnya Ibu Elida Neti betul juga, penasihat hukumnya bertemu dengan Polda Metro Jaya, penyidik Polda, dan mereka lah yang mengatur untuk itu bagaimana untuk prosedur RJ itu. Gak ada, itu datang langsung kemarin Rismon itu langsung datang ke ke Istana Wapres. Langsung datang ke rumahnya Jokowi. Itu apa didampingi oleh Polda Metro? Kagak ada. Kalau Polda Metro ini yang menjadi mediator, Jokowi yang harusnya datang ke Polda Metro. Masa tempatnya itu dipilih ke rumahnya Jokowi? Ini mah aduh ya. Jangan dibolak-balik gitu loh. Ya. Jadi saya tegaskan, tidak ada saya meminta di Tifa itu untuk RJ, tidak ada. Saya mengklarifikasi karena WA saya terima ini atas nama Dokter Tifa itu. Saya pancing-pancing kok banyak sekali dia mengetahui gitu loh. Ya. Penasihat-penasihat hukumnya kok dia bisa tahu Al-Katiri gitu loh. Terus ada lagi siapa namanya Fadli Nasution misalnya. Nah, ini keterbatasan berpikir lagi dari Andi Azwan. Kok bisa tahu penasihat hukumnya Al-Katiri? Lah saya aja tahu gitu. Ya, ini kan masalah nasional Pak Azwan. Ini bukan masalah pribadi yang tiba-tiba baru muncul kemarin sore. Enggak, ini sudah muncul 2 tahun yang lalu. Kita tahu siapa saja orang yang aktif di dalam permasalahan ini, begitu. Jadi ala kulli hal ya, kesimpulan bisa kita ambil. Andi Azwan ini memang tidak mau menerima dirinya itu disebut sebagai makelar restoratif justice. Cuman mohon maaf, kita tidak percaya karena Dr. Tifa mengatakan sebaliknya. Dan tadi saya sudah mengatakan analisa yang mengatakan bahwa saya begitu ya lebih percaya kepada Dr. Tifa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan akhirnya menjadi counter narasi lagi dari siapa? Andi Azwan dengan mengatakan, loh yang pertama kali meminta Dr. Tifa kok begitu. Lah nggak ada yang percaya kok di siapa. Dr. Tifa aja udah ngomong demikian, Pak Al-Katiri juga sudah ngomong demikian, dan Anda pun tadi kan mengatakan mengklarifikasi kepada Pak Al-Katiri langsung tidak ada langsung responnya itu bukan Dr. Tifa begitu. Yang menjadi heran saya kenapa nggak langsung aja ditelepon saat itu Dr. Tifa dan langsung mengambil kesimpulan begitu, harus muter-muter dulu. Emang udah kayak Jokowi mau membuktikan ijazah aja muter-muter dulu, banyak muternya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.